Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Dewi, absen 31, kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi liberal Indonesia. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar-besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Pertama, Kabinet Jatuh Bangun. 2. Krisis ekonomi. 3. Deklarasi Juanda 1957. 4. Gerakan separatisme. 5. Pemilu pertama. Ke-6. Konferensi Asia Afrika. Yang pertama yaitu Kabinet Jatuh Bangun. Faktor penyebab jatuh bangunnya kabinet pada masa demokrasi liberal adalah dampak dari dipakainya demokrasi liberal dan pemerintahan sistem parlementer yang dari awal sangat tidak sejalan dengan saat proklamasi Indonesia. Banyaknya konflik pada saat suatu kabinet memerintah. 3. Masih adanya perundingan yang melibatkan Belanda di dalamnya, di mana saat itu kabinet yang sedang dipakai di Indonesia tidak berhasil memenangkan perundingan, akan dianggap kabinet gagal. Terus dampak terjadinya adalah program kabinet tidak berjalan. 2. Instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan, mendorong Presiden Soekarno mencari solusi dengan mengeluarkan konsepsi presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Konsepsi presiden. 1. Demokrasi parlementer secara barat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga harus diganti dengan demokrasi pemimpin. 2. Membentuk kabinet gotong royong. Ketiga, membentuk Dewan Nasional. 2. Krisis ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada demokrasi liberal, perekonomian Indonesia belum optimal. Hal ini dikarenakan Indonesia harus menghadapi pemberontakan di daerah-daerah dan kabinet yang sering berganti, sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu 1. Gunting Syafruddin. 2. Gerakan Benteng. 3. Nasionalis de Javas Jepang. 4. Sistem ekonomi Alibaba. 5. Persaingan finansial ekonomi. 6. Rencana pembangunan 5 tahun. Ke-7. Musyawarah Nasional Pembangunan. 3. Deklarasi Juanda tahun 1957. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI, bertujuan untuk memberitahukan mengenai legalitas wilayah perairan Indonesia kepada dunia luar. Dan deklarasi ini dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, yaitu Juanda Kartowijojo. Dan isi deklarasi Juanda demikian ada di samping sebelah ini. 4. Gerakan separatisme pada masa liberal. Gerakan separatisme ada beberapa, yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Jawa Barat. 2. Pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Aceh. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah. 5. Pemilu pertama. Latar belakang. 1. Revolusi fisik atau perang. Kemerdekaan menurut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Kedua, pertikaian internal baik dalam lembaga politik maupun pemerintahan cukup menguras energi dan perhatian. 3. Belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. 6. Konferensi Asia Afrika.
Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18-24 April tahun 1955 bertujuan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme. Ada beberapa negara yang mengikuti konferensi Asia Afrika ini, terdapat di gambar di samping tersebut. Sekian saya ucapkan terima kasih dari saya Selvi Dewi Akmal Nur Hikmah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.